Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah imunologi. Pada sesi kali ini kita sudah masuk ke sesi 12, yaitu kita akan membahas mengenai kemampuan patogen melawan respon imun. Sebagai pendahuluan kita akan melihat dulu bagaimana si patogen ini bisa melawan respon imun. Oke. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan ini, setelah kalian mendapatkan perkuliahan ini, adalah kalian dapat menjelaskan beberapa mekanisme patogen menghindari respon imun. Nah, kita tahu bahwa antara respon imun dengan patogen itu seperti ini ya, saling bermusuhan ya. Jadi pada kondisi normal, respon imunitas tubuh akan berusaha menghilangkan atau mengeliminasi patogen dari tubuh supaya patogen ini tidak menyebabkan penyakit pada tubuh. Perlawanan terhadap patogen bisa dilakukan oleh sistem imun non-spesifik atau innate dan sistem imun spesifik atau adaptif ya. Jadi kedua respon imun ini akan bekerja secara bersinergi ya, saling bekerja sama untuk menghilangkan patogen dari tubuh kita. Nah, kemudian dari sisi patogen itu sendiri, ternyata patogen ini dapat menghindari respon imun. Ya, jadi mereka melakukan beberapa mekanisme supaya terhindar dari respon imun karena ini penting untuk kelangsungan hidup patogen tersebut. Jadi mereka mempertahankan diri supaya tetap hidup ya, sehingga mereka melakukan beberapa mekanisme untuk menghindari respon imun. Nah, apa saja mekanismenya? Yang pertama yang bisa mengubah antigen. Jadi variasi antigen yang banyak pada patogen yang sama. Juga bisa melakukan infeksi laten ya. Jadi patogen bisa menginfeksi dalam waktu yang lama. Kemudian bisa memiliki resistensi terhadap mekanisme respon imun. Nah, jadi kita lihat resistensi seperti apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah imunosupresi, di mana patogen ini bisa menghambat mekanisme respon imun. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah variasi antigen. Pada mekanisme ini, patogen akan melakukan perubahan antigennya sehingga tidak bisa dikenali oleh respon imun. Kita ingat bahwa antara respon imun dengan patogen selalu terjadi sistem pengenalan ya. Jadi respon imun seperti sel limfosit T maupun sel limfosit B perlu mengenali antigen dari patogen tersebut ya. Jadi kalau sel T dia memerlukan antigen presenting cell, kalau sel B dia langsung berikatan dengan antigen tersebut ya. Nah, antibodi pun juga memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda, maksudnya daerah ikatan antigennya ya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan antigen yang ada di permukaan patogen atau benda asing ya. Jadi antigen sini berbeda-beda, maka antibodinya juga memiliki molekul daerah antigen binding yang berbeda-beda pula. Nah, pada variasi antigen kita contohkan pada Streptococcus pneumoniae. Nah, Streptococcus pneumoniae ini merupakan bakteri penyebab pneumonia, yaitu suatu radang pada paru-paru kita ya, pada daerah alveoli, sehingga menyebabkan kesulitan bernafas hingga kematian pada penderitanya. Dan ternyata bakteri ini memiliki variasi struktur polisakarida pada kapsulnya, jadi pada bagian terluar dari bakteri tersebut, sehingga bisa dibedakan menjadi beberapa serotipe. Sekarang diketahui terdapat lebih dari 80 serotipe dari bakteri ini ya. Nah, respon imun terhadap satu serotipe tidak dapat mengenali serotipe yang lain ya. Jadi kalau di sini ini adalah penampakan Streptococcus pneumoniae kalau sudah diwarnai dan diamati di mikroskop. Kemudian daerah kapsul ini dia ternyata bisa melakukan variasi polisakaridanya. Nah, respon imun terhadap struktur terluar dari bakteri ini ternyata berbeda antar serotipe. Ya, jadi seperti ini gambarannya. Jadi ada beberapa macam tipe Streptococcus pneumoniae yang dibedakan karena polisakaridanya ya, susunan polisakaridanya. Nah, apabila seseorang terinfeksi dengan salah satu tipe Streptococcus pneumoniae, maka dia akan menghasilkan respon yang melawan infeksi tersebut. Kemudian ketika sembuh tetapi terinfeksi lagi dengan Streptococcus tipe yang lain,
maka tidak serta-merta antibodi dari infeksi pertama ini melawan Streptococcus pneumonia tipe yang kedua ini, tapi dia harus memerlukan waktu untuk membentuk antibodi baru. Nah, kemudian ada juga variasi antigen pada virus influenza, ya. Nah, pada virus influenza, variasi antigen terjadi melalui mekanisme antigenic drift dan antigenic shift. Apa itu? Antigenic drift adalah mutasi titik pada gen yang mengkode protein hemaglutinin dan neuraminidase. Jadi, pada virus influenza di permukaan selnya itu ada protein namanya hemaglutinin dan neuraminidase. Nah, ini yang berbeda-beda, bisa disebabkan karena adanya mutasi titik. Jadi mengubah atau mengkode protein hemaglutinin dan neuraminidase. Nah, kalau antigenic shift adalah rekombinasi genom RNA hemaglutinin dan neuraminidase dari strain virus influenza yang berbeda sehingga membentuk genom baru. Contohnya rekombinasi antara virus influenza dari manusia dan hewan. Jadi seperti ini. Kalau antigenic drift, maka kalau tidak terjadi mutasi, maka antibodi bisa mengenali protein hemaglutinin pada permukaan virus influenza sehingga bisa melawan virus influenza tersebut. Tetapi jika ada mutasi titik, di sini digambarkan dengan warna kuning, maka terjadi perubahan struktur hemaglutinin. Nah, karena perubahan ini, maka antibodi itu tidak bisa mengenali virus influenza ini, sehingga virus influenzanya tetap menyebabkan penyakit. Sedangkan antigenic shift terjadi rekombinasi genom atau gen-gen yang mengkode hemaglutinin dan neuraminidase. Ya, jadi misalkan di sini gambarkan antara yang berwarna merah dengan yang berwarna biru. Terjadi rekombinasi sehingga hemaglutininnya berwarna biru, tapi membrannya itu berwarna merah. Nah, karena perubahan seperti ini, maka antibodi tidak bisa mengenali virus yang baru seperti ini. Ya. Perbedaan antigenic drift dan antigenic shift bisa dilihat dalam tabel berikut. Ya, kalau antigenic drift itu terjadi perubahan kecil pada virus, kalau antigenic shift itu perubahan besar pada virus. Kemudian pada antigenic drift, virus yang terbentuk, virus baru yang terbentuk tidak terlalu berbeda dengan yang lama. Sedangkan antigenic shift, virus baru terbentuk berbeda dengan virus lama, memiliki hemaglutinin dan neuraminidase yang baru. Kalau antigenic drift bisa terjadi setiap waktu, jadi biasanya setiap tahun itu terjadi perubahan pada virus influenza yang disebabkan karena antigenic drift. Oleh karena itu, biasanya vaksinasi influenza itu harus diulang setiap tahun karena perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Namun kalau antigenic shift itu hanya sesekali terjadi dan berpengaruh pada kejadian epidemik atau pandemi, ya, jadi kejadian secara global. Contohnya kejadian luar biasa influenza H1N1 pada tahun 2009. Jadi terjadi perubahan yang luar biasa. Sedangkan antigenic drift seperti tadi sudah dijelaskan hanya berpengaruh pada kejadian influenza di daerah tertentu. Jadi seperti ini, ya. Antigenic shift itu terjadi rekombinasi misalkan pada virus influenza H7N9 di Cina tahun 2013. Jadi ada rekombinasi genom-genom dari virus-virus influenza yang menginfeksi unggas, ya. Jadi dari bebek, dari burung, dari ayam itu terjadi rekombinasi. Nah, ternyata virus yang baru ini bisa juga menginfeksi ke manusia sehingga menyebabkan penyakit. Atau pada virus H1N1 yang tadi, ya, virus flu burung. Jadi dari unggas dengan virus influenza dari manusia mengalami rekombinasi di dalam hewan inang perantara. Di sini adalah babi, menyebabkan virus yang baru. Antigenic shift terjadi di sini sehingga mengakibatkan virus influenza baru yang menyebabkan pandemi dan bisa menyerang ke manusia. Nah, kemudian mekanisme yang kedua adalah infeksi laten. Infeksi laten adalah infeksi virus pada sel di mana virus akan masuk ke dalam sel namun tidak bereplikasi atau tidak memperbanyak diri dan tidak dapat dikenali oleh respon imun. Nah, pada saat infeksi laten, virus tidak menyebabkan penyakit, jadi seperti dorman, ya. Namun, infeksi laten ini dapat berubah menjadi infeksi aktif yang berperan dalam proses kekambuhan penyakit.
Perubahan ini disebabkan karena beberapa faktor pencetus seperti stres, kemudian ada obat-obatan imunosupresi, kemudian hormon, sinar matahari yang sangat sensitif ya, dan lain-lain. Contohnya adalah infeksi laten pada herpes simplex virus atau HSV. HSV menyebabkan luka pada daerah mulut dinamakan cold sores dan daerah genital dinamakan genital herpes. Penyakit ini bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau dengan hubungan seksual. Dan infeksinya bisa berlangsung lama dan bisa terjadi kekambuhan. Jadi, infeksi laten yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pada awal, infeksi awal, virus HSV ini akan menyerang epitel di kulit, kemudian setelah itu terjadi infeksi laten. Nah, pada saat infeksi laten ini, HSV bersembunyi di sel-sel saraf dan tidak dikenali oleh respon imun. Ketika terjadi suatu kondisi dalam tubuh kita sehingga respon imun menurun, maka virus HSV ini akan menyerang sel epitel kembali menyebabkan kekambuhan, ya. Dan siklus ini dapat berulang kembali. Seperti ini, ya. Jadi pada saat infeksi primer atau infeksi pertama kali, si HSV ini akan menyerang sel-sel epitel di mulut, ya. Kemudian setelah itu dia akan bersembunyi, ya. Bersembunyi di sel-sel saraf kita sehingga tidak dikenali oleh respon imun. Ketika respon imun tubuh kita menurun, maka terjadi kembali reinfeksi. Jadi si virusnya yang tadi ada di sel-sel saraf kembali keluar ke sel-sel epitel mulut kita. Kemudian ada juga resistensi terhadap mekanisme respon imun yang dilakukan oleh beberapa patogen. Kalau tadi ada infeksi laten, ini sekarang resistensi. Nah, beberapa patogen melakukan tindakan yang menyebabkannya resisten atau tahan terhadap mekanisme respon imun, contohnya pada bakteri Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit tuberkulosis. Nah, apabila difagositosis oleh makrofag, maka si bakteri ini akan menghambat proses fusi atau penggabungan antara fagosum dan lisosom. Jadi, di sini kalau setelah difagositosis biasanya akan terjadi fusi antara fagosum dan lisosom menyebabkan bakteri itu bisa didegradasi. Tapi kalau pada Mycobacterium hal ini dihambat sehingga perusakan Mycobacterium tuberculosis oleh makrofag tidak terjadi, bahkan dia menggunakan sel makrofag itu untuk memperbanyak diri. Nah, mekanisme yang sama juga dilakukan oleh Treponema pallidum, bakteri penyebab penyakit sifilis. Kalau seseorang terkena atau terinfeksi bakteri ini, maka gejala yang terjadi adalah seperti luka pada organ genital, ruam pada kulit, demam, dan akhirnya bisa merusak organ seperti jantung dan otak. Dan bakteri ini ditularkan melalui hubungan seksual, dan bisa mengakibatkan infeksi persisten dalam jangka waktu yang lama serta mengakibatkan kerusakan jaringan yang parah. Jadi perjalanan penyakitnya adalah seperti ini. 3-90 hari setelah infeksi maka terjadi luka pada alat genital, kemudian lanjut ke terjadinya atau munculnya ruam merah pada kulit. Jika tidak diobati, maka bakteri ini bisa menginfeksi ke organ-organ penting sehingga bisa mengakibatkan kematian. Nah, apa yang dilakukan oleh bakteri ini? Yaitu dengan cara membentuk struktur khusus pada membrannya, di mana membran sel pada bakteri ini tidak banyak mengekspresikan lipoprotein dan lipopolisakarida serta protein transmembran, sehingga tidak dikenali oleh antibodi. Jadi, struktur seperti ini itu tidak seperti membran sel pada bakteri pada umumnya. Juga ada resistensi oleh sitomegalovirus atau CMV, di mana CMV ini menyebabkan penyakit kongenital CMV yang diderita oleh anak-anak dan ditularkan dari ibu ke anak, dan virus ini bisa menghindarkan diri dari respon imun dengan cara memproduksi protein UL18 yang mirip dengan molekul MHC kelas 1. Nah, protein ini akan berikatan dengan reseptor di sel NK sehingga respon imun yang spesifik akan dihambat. CMV juga akan menghasilkan protein untuk menghambat peradangan. Oke, kalau tadi adalah resistensi, sekarang tentang mekanisme imunosupresi ya. Jadi pada mekanisme ini patogen akan melakukan beberapa cara untuk menghambat respon imun. Yaitu ada di sini ada beberapa ya. Contohnya di sini ada bagaimana si vaksinnya ini bisa menghambat aktivasi komplement.
Kemudian untuk Epstein-Barr virus bisa menghambat adesi limfosit kepada sel-sel terinfeksi dan sebagainya. Jadi banyak sekali mekanisme yang bisa dilakukan patogen. Nah, contohnya adalah imunosupresi oleh Staphylococcus, di mana bakteri ini akan menghasilkan enterotoksin dan toxic shock syndrome toksin 1 yang bisa membentuk superantigen. Superantigen akan mengaktifkan banyak sel limfosit T dan menghasilkan peradangan berlebih atau toxic shock. Jadi, sel limfosit T yang diaktifasi yang berlebihan ini kemudian secara cepat akan mengalami apoptosis sehingga akan mengalami penurunan atau supresi ya. Jadi superantigen ini akan bekerja dengan berikatan pada MHC kelas 2 dan reseptor sel T. Jadi dia mengaktifkan banyak sekali sel T. Kemudian imunosupresi juga bisa dilakukan oleh Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks, di mana penyakit antraks ini bisa terjangkit pada manusia yang kontak langsung dengan hewan yang menderita antraks. Dimulai dengan luka pada kulit, kemudian jika tidak diobati dengan tepat, maka akan menyebabkan kerusakan organ. Imunosupresi yang dilakukan oleh bakteri ini adalah dengan menghasilkan racun yang akan membunuh sel makrofag serta menimbulkan proses maturasi abnormal pada sel dendritik sehingga menghambat respon imun untuk eliminasi bakteri ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.